Sholat itu kan shollu kama ro'aitumuni usolli. Jadi persis yang dilakukan Kanjeng Nabi, alias sholat itu mengingatkan kita pada pribadi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Nurul Sofa dan para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Beberapa hari lalu saya sampaikan tentang haji karena ada pesanan dari teman-teman yang sedang menunaikan ibadah haji. Kali ini saya akan kembali kepada kajian kita meneruskan tentang sholat ya. Kemarin kita sudah membahas sholat rukun 13 ya. Sholat 6-7, 6 itu Qul a'udzu birabbin nas, 7 itu Al-Fatihah. 6 itu diri kita yang belum mukmin ya, manusia yang bersifat keluh kesah, suka berbantah. Maka ketika digabungkan, dirukunkan kepada 7 yaitu Kanjeng Nabi, bismillah sampai waladhdallin, menjadi mukmin kita. Kita mukmin Kanjeng Nabi amin, ya, kita suluk Kanjeng Nabi masdub, ya, berjumpa lalu menuju wusul hadratullah. Kita baitul mukmin, Kanjeng Nabi Baitullah, di Baitullah itu tandanya Ka'bah, menuju Baitul Ma'mur, menuju Baitul Rahman, menuju Baitul Izzah, dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala puncaknya. Nanti tahapan-tahapan itu ada surga, ada macamnya. Surga itu salah satu transit kita menuju Allah. Jadi Allah tidak menempati surga, kita yang berada di surga dalam beberapa waktu nanti. Maka jannatul khulud itu pun juga tidak khulud dalam artian selama-lamanya, enggak. Pada akhirnya kita kembali kepada Allah. Itu berjumpa kepada Allah dan bertemu kepada Allah, itulah yang nanti kenikmatan yang luar biasa. Jadi puncak kenikmatan itu bukan di surga. Jadi kenikmatan hidup itu dimulai dari barzakh. Dari mana itu? Barzakh itu setelah dunia ini. Kenapa nikmat? Yang terima bayaran itu loh. Maka mukmin itu wafat tidak mati, yang mati jasad. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu surat Al-Baqarah ayat 18. Satu berapa? Nanti dilihat ya. Jadi harus dibedakan antara mati dengan wafat. Wafa, yafi, wafatan itu memenuhi janji. Artinya melaksanakan tugas dengan baik sehingga mendapatkan ujur. Ujur itu jamak dari ujroh. Yang mati itu nafsu. Yang mati itu nafsu diikuti dirasakan oleh jasad. Nah kalau kamu mengikuti nafsumu, kamu ikut sakit. Kamu ikut sakit berada di kuburan, tidak di barzakh. Maka alam kubur dengan kuburan tidak sama, itu loh. Kuburan itu ya itu tanah, ya itu tempatnya jasad kita. Nah, alam kubur beda lagi. Alam kubur itu barzakh, tempat enak. Ya, nanti dikaji, diulang-ulang lagi. Jadi saya ingin masuk pada kemarin sudah toh 6-7, sholat 6-7. Sekarang saya ingin bahas namanya syumuliyah al-arkan al-fi'liyah wal arkan al-aqwaliyah warruknul qalbi wat tartib. Jadi komprehensivitas atau totalitas ya, gemblengnya kumpulnya rukun fi'li dan rukun qauli serta qalbi dan tartib. Ini seperti apa itu kan? Ini kan harus totalitas kan? Misalnya rukun, ini saya bahas secara aja, nanti rinciannya kan ada. Rukun qauli itu apa? Qiyam, ya toh? Rukun qauli, rukun fi'li itu apa? Qiyam, berdiri. Apa maksudnya? Berikutnya adalah ruku'. Apa maksudnya? Lalu i'tidal, apa maksudnya? Kok namanya i'tidal? Kan sama-sama qiyamnya.
Berarti kan i'tadala ya'tadilu kan? Beda kan dengan qiyam. Qoma yaqumu qiyaman beda. Qiyam terus ruku, terus i'tidal. Posisinya sama dengan qiyam. Tapi namanya beda. Maka rumusnya itu nama itu oleh karena ada perbuatan ya. Bernama karena perbuatan, ya, seseorang melakukan perbuatan maka ia bersifat, karena bersifat menjadi bernama atau sebutan. Jadi orang disebut itu oleh karena melakukan sesuatu dan punya sifat sesuatu. Disebut dokter itu apa? Ya karena melakukan pengobatan. Ya, sehingga bersifat mengobati, orangnya disebut dengan dokter. Itu kan? Kalau nggak ngelakoni apa-apa kok disebut. Turu ya bersifat penidur, sebutannya tukang ngorok apa gitu, pengorok apa lah gitu. Jadi aja sampai orang ngelakoni apa-apa disebut. Ya. Disebut oleh karena melakukan sesuatu. Maling atau bajingan disebut oleh karena seseorang itu melakukan perbuatan mencuri sehingga bersifat pencuri, disebut bajingan. Gitu kan? Nah, disebut qiyam, apa? Disebut i'tidal, apa? Disebut ruku', kenapa? Itu kan ada. Karena perbuatan itu menunjukkan sifat, yaitu sifat menunjukkan sebutan. Nanti dibahas. Kenapa sholat ini harus diulek-ulek sampai habis? Karena intinya, inti Islam itu di sholat. Haji pun sebenarnya di sholat, ya toh. Puasa pun di sholat, ya. Zakat pun di sholat, syahadat pun realisasinya dalam sholat. Maka awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Idza saluhat, saluha sairu amalihi. Wa idza fasadat, fasada sairu amalihi. Yang pertama kali dihisab, didelok pada dirimu hari kiamat nanti, pada sekarang nggak perlu nunggu kiamat sekarang. Sholatmu, aku banyak problem, sholatmu kayak apa? Gitu loh, ya. Aku nggak iso sugih kayak wong, sholatmu piye? Aku banyak masalah, sholatmu piye? Ora satu-satu. Sholatmu, nah, itu kan, ora satu-satu. Lah aku wis tahajud wis sampai apa ngono? Lah berarti durung. Nah, kayak terjebak misalnya loh, pokoknya didelok kayak apa. Nah sholatmu piye kan berarti ada parameter tuh. Parameter sholat tuh gini. Ya, toh. Diarani sholat itu benar itu kayak kalau syariatnya tepat. Diarani sholat itu pas itu bila caranya tepat kan ya. Diarani benar kuwi bila mana tidak bertentangan dengan syariah, ya toh. Bener sholat itu piye? Rukuk yang ngono kuwi enggak oleh dibalik. Sujud ya iku anggotanya 7 ya toh. Sikile aja digantung, itu syariah. Namanya bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud itu semacam itu. Kakinya kayak begitu, anggotanya semacam itu. Ya, itu syariah, enggak boleh dikurangi. Yang namanya salam ya, syariah. Nah, ketepatannya seperti apa? Ketepatannya adalah bila mana kita mampu menemukan makna pada setiap perbuatan dan ucapan dalam sholat. Orang megur zahir tok, berarti batin kan. Zahirmu fisik semacam itu, batinmu kayak apa? Itu loh. Nah ini baru benar berjumpa dengan tepat melahirkan kebaikan. Benar, tepat, apik. Ini loh. Baik, saya akan bicara tentang syumuliyatu al-arkan al-fi'liyah wal arkan al-aqwaliyah waruknul qalbi ya, wa tartib. Bagaimana komprehensivitasnya ini, gemblengnya ini. Nah, ini kita tahu preteli dulu. Fi'li itu jumlahnya 6, ya. Fi'li perbuatannya jumlahnya 6. Itu menunjukkan perbuatan awake dhewe. Ya toh, tadi kan dibalik ya. Ini enggak dibalik, maksudnya perbuatan kita itu jumlahnya 6. Apa sifat manusia itu? Sombong dan sebagainya, makanya macam-macam itulah. Nah, itu kudu digemblengkan dengan qauli. Jumlahnya 5. Maka qiyam ya, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir jumlahnya 6, ya toh. Nah, 6 itu, 6 kan? Itu qiyam. Terus ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir.
Perbuatannya semacam itu. Maka qiyam itu adalah alif, ruku' adalah lam, ya toh. I'tidal sama dengan alif kan? I'tidal juga alif. Sujud adalah ha. Nah, duduk di antara dua sujud adalah mem, duduk akhir adalah dal. Maka berjumpalah dia dengan kalimat atau kata alhamdu. Apa alhamdu itu? Alhamdu itu totalitas pujian. Maka orang yang benar-benar qiyam sholatnya fi'liyatul, maka apa al-arkan al-fi'liyah ini benar-benar qiyam alias tertegakkan, maka lahirlah dia itu namanya pribadi alhamdulillah. Apa? Selalu menemukan keterpujian dalam totalitas. Alias orang itu berlaku muhsin. Apa muhsin itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menemukan segala sesuatu itu di situ terlihat perbuatan Allah. Namanya musyahadah. Terus bagaimana dirimu mensikapi sesuatu di luar diri itu? Diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Itulah namanya ihsan atau orangnya disebut dengan muhsin. Nah, laku syariahnya qiyam berdiri kayak gitu tegak dan seterusnya itu namanya syariah. Noh, terus ketepatannya ketika kamu menemukan qiyam itu alif, ruku' adalah lam, i'tidal juga alif, sujud adalah ha, ya toh? Duduk di antara dua sujud adalah mem, ya toh? Duduk akhir adalah dal. Maka ketemu dengan alhamdulillah. Untuk apa semacam itu? Ya untuk supaya kamu ingat. Karena sholat itu mengingatkan. Sholat itu mengingatkan kita. Maka gerakan fi'linya juga mengingatkan pada kita. Mengingatkan diri kita agar berjumpa dengan Kanjeng Nabi untuk kepada Allah. Kan itu kan. Sholat itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi persis yang dilakukan Kanjeng Nabi. Alias sholat itu mengingatkan kita pada pribadi Rasul. Sholat itu harus mengingatkan kita pada pribadi Rasul. Apa pribadi Rasul? Rasul itu Muhammad. Apa Muhammad? Dipuji. Kenapa dipuji? Karena dia memuji. Muhammad tidak pernah tidak memuji segala sesuatu. Semuanya dipuji oleh Muhammad. Maka Kanjeng Nabi itu gak punya rasa benci. Pada apapun siapapun tambah cinta. Dilempari tali onta ya sayang, ya dilok-lokne ya sayang. Kenapa? Karena ghilnya sudah dicerabut. Manaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharu wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lakojan seterusnya itu. Udah dicabut. Nek awake durung. Yang dicerabut pada diri Nabi itu sifat ghil, apa rasa ghil. Ghil itu apa? Mangkel. Dialah yang mengkoneksikan. Ghil itu ada dalam dada kita, madek itu loh, ghilun ya, madek. Dia yang mengkonekkan alias kontak antara nafsu dengan pikiran kita, namanya ghil. Nah kalau itu tidak kita ikutkan pada Kanjeng Nabi yang sudah tidak ada ghil, ya kita akan selalu ghil itu dikendalikan nafsu. Apa itu? Kamu kalau ketemu orang kan ada sapa itu? Kan itu kan? Itu. Sewat hewan hil. Nah, itulah diterusne nafsu. Lah itu diterusne kerjasama dengan nafsu. Dia namanya kunci. Kalau dalam dunia tarekat ada namanya di sini, potensi hil pada diri manusia ini. Apa itu bisa dihilangkan? Enggak bisa. Yang sudah dihilangkan itu Kanjeng Nabi. Yang dinazak oleh Allah itu Kanjeng Nabi. Nah, awake dhewe enggak. Makanya kita disuruh ikut Kanjeng Nabi yang sudah dinazak ghilnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, itu surat Ali Imran 31 ya. Ya, kalau kamu bisa cinta kepada Allah, alias Allah mencintai kamu, caranya kamu ikut Muhammad. Kalau kita mencintai Allah, gimana mencintai Allah? Allah yang cinta pada kita. Kalau kita mengikut Muhammad. Bagaimana mengikut Muhammad itu? Imanmu kamu sidikkan, kamu amanahkan, kamu tabligkan fatona.
Jadilah orang yang sidik, jadilah orang yang amal, jangan khianah, jadilah yang apa adanya jujur, ya. Ojo berpura-pura dungu, jadilah orang yang fatonah yang cerdas. Ojo pura-pura takwa. Takwa mek bajune tok padahal yang masjid itu ada khusuk padahal bajing. Yang penting dan itu yang tahu dirimu. Nah, kalau kamu bisa begitu, kamu akan ikut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sudah dihil. Kalau sudah ikut Kanjeng Nabi, Allah cinta kamu. Kalau Allah cinta kamu, Allah mengampuni dosa sebesar apapun yang kamu berbuat. Tidak hanya itu, Allah akan memberikan bonus namanya rahmah.